Kasus pembunuhan Vina dan Eki kian hari menjadi sorotan dan perhatian masyarakat. Ditambah dengan adanya tuntutan publik yang meminta transparansi pihak berwajib terkait pengusutannya. Berjalannya proses penyidikan yang dilakukan pihak kepolisian terkait kasus pembunuhan Vina, kembali publik dikejutkan dengan pengajuan PK atau peninjauan kembali oleh 3 terpidana. Ketiga terpidana kasus Vina tersebut diantaranya adalah Saka Tatal, Rivaldi, dan Sudirman. Salah satu tim kuasa hukum Saka Tatal, Krishna Murti, yang mengajukan PK ke Mahkamah Agung mengatakan kliennya yakin dirinya bukan salah satu pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Pada saat pemeriksaan pun, Saka Tatal pun tidak dipertemukan dengan Peggy. Saka harus mengakui intinya bahwa perbuatan yang tidak dia tahu harus dia mengetahui. Akhirnya kami memutuskan dengan Bu Titin dengan tim dan Bang Farhat bahwa kami akan melakukan upaya hukum peninjauan kembali untuk merehabilitasi nama Saka. Karena Saka masih memerlukan perjalanan masa depannya. Jangan sampai hari ini bahwa Saka dituduh sebagai pembunuh. Kalau fakta-fakta yang kita temukan benar, bebaskan Saka. Tim kuasa hukum Saka Tatal juga akan melaporkan saksi-saksi yang memberikan keterangan palsu atau kesaksian palsu ke polisi. Begitu juga kuasa hukum Rivaldi, Cindy Sembiring, akan melakukan PK untuk kliennya ke Mahkamah Agung. Timnya juga sudah mempersiapkan dokumen, yaitu salah satunya adalah pernyataan dari Liga Akbar yang akan mencabut BAP-nya. Untuk bukti tersebut sudah ditemukan dengan adanya Liga Akbar mencabut BAP dan juga semua kesaksiannya dia dalam persidangan dicabut, ya kan. Dengan itu adalah penemuan novum-novum baru. Ada lagi kesaksian yang Aib sudah muncul, ya kan. Terus Aib juga tidak bisa membuktikan siapa aja yang ada pada saat pengejaran tersebut. Waktu yang dibuat antara Pak Rudiana dengan Aib dan Dedepo sudah berbeda, dengan ditambah lagi Liga Akbar mencabut BAP-nya, itu sudah bisa dipastikan adanya novum-novum baru untuk Rivaldi. Kami tetap konsisten, kami tidak akan menyebutkan kapan jelasnya, tapi akan secepatnya dan segera mungkin kami untuk mengajukan PK. Menurut mantan Kabareskrim Polri periode 2009-2011, Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi, ini sudah merupakan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap dan kewenangan bagi pengadilan. Meskipun kemudian di dalam pendalaman oleh fungsi internal Polri ditemukan mungkin ada kesalahan yang tidak bersifat substansial atau material, tentunya kita menganggap bahwa proses penyidikan sudah selesai ya. Ini dibuktikan dengan indikatornya diterimanya berkas perkara oleh JPU. Nah, kalau dikatakan oleh pengacaranya Saka Tatal, itu ya haknya dia lah yang mengatakan demikian. Nanti kita uji saja lah, silakan saja. Kini ketiga terpidana tinggal menunggu waktu. Apakah hasil pengajuan PK di Mahkamah Agung akan mengubah nasib ketiganya pada kasus Vina? Mohon maaf, ini saya tunjukin kalau Rivaldi yang nomor 2 yang tengah ini ya. Itu yang matanya tertutup itu, ini kan darah ini. Darah yang keluar dari telinga itu. Iya. Disiksa habis-habisan. Iya. Sempat mungkin diceritakan ke Bapak apa yang sebenarnya dialami oleh Rivaldi? Rivaldi tuh ngalamin penyiksaan, tanya Pak, berat banget Pak. Rivaldi tuh pengennya ditembak mati, tapi polisi nggak mau nembak mati. Saking udah nggak kuatnya. Tiap hari makan dilempar kayak udah kayak zaman PKI aja, kayak nyiksa tentara gitu. Masya Allah, ya Allah ya Rabbi. Pak, anak saya hancur begini, dosa apa sama kalian? Salah apa dengan kalian? Ya. Kalaupun ada masalah, selesaikan masalah itu baik-baik. Cari buktinya, jangan siksa begitu dong. Tolong untuk Bapak Presiden,
Bapak Jokowi, Pak Kapolri, tolong selesaikan masalah ini yang sejelas-jelasnya, seadil-adilnya bagi kami yang anaknya disiksa seperti ini. Saya tidak peduli siapapun mereka, tolong Pak, tolong. Yang paling cerita itu satu, yang namanya Sudirman. Ya, kalau saya panggil Diman saja. Saya ngomong, kenapa sih Anda bisa seperti itu? Coba ceritain seperti apa. Dia jawabannya hal-hal yang sangat mengerikan sekali. Di tengah proses penyidikan yang dilakukan Polda Jawa Barat, muncul nama Suroto, salah satu saksi yang menolong korban Vina dan Eki saat kejadian. Suroto mengaku saat Eki ditemukan di flyover Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, sudah tidak bernyawa. Sementara Vina masih hidup. Saya nolong yang perempuan, aku bilang sabar ya dek, sabar dan sabar terus itu. Setelah itu saya nelpon ke Polsek Talun, langsung ditanggapin, anggota Polsek Talun langsung datang. Itu satu orang datang langsung, Bapak tolong dibelin ke mobilnya suruh bawa ini si korban. Agak lama kemudian mobil itu juga datang Pak, mobil patroli dari Polsek Talun itu langsung datang dan langsung dievakuasi ke dalam. Tapi sebelumnya mobil datang itu Pak, saya itu nolong yang laki itu udah nggak bergerak lagi, saya fokus ke perempuan. Nah si perempuan itu minta tolong dan saya tolong, tapi sebelumnya itu si perempuan itu yang saya sebutkan tadi pakai celananya itu tidak sesuai, takut buat tontonan orang banyak karena orang lewat itu pada berhenti dan melihat semuanya. Saya betulin, saya kembaliin nandropnya, terus langsung saya tutupin pakai jaket itu. Dalam kesaksian Suroto, 2 hari kejadian, polisi berhasil menangkap 2 tersangka dan membawa ke lokasi kejadian untuk melakukan olah TKP, serta meminta kedua tersangka menunjukkan titik di mana Vina dan Eki dihabisi sebelum jasad mereka ditemukan di flyover Talun, Kabupaten Cirebon. Saya cuma senyum dan gimana ya, senyum dan ketawa aja. Ada rekonstruksi dari Polresta Kota begini begitu, karena saya kurang paham itunya polisi Pak ya, apakah itu udah lokasi di daerah situ udah bisa atau harus pasti di tempat olah TKP harus pas, itu juga nggak mengerti itu. Cuman yang jelas yang direkonstruksikan, yang dibikin film itu salah semua. Sementara itu, kesaksian teman satu sel terpidana kasus pembunuhan Vina yang berada di lapas Kesambi, Kota Cirebon, Budi Permadi alias Abi, mengungkapkan berbagai hal mengejutkan terkait kasus pembunuhan Vina. Di antaranya, sejak awal kasus ini sudah ada manipulasi dan ketidakbenaran. Yang paling cerita itu satu, yang namanya Sudirman. Ya, kalau saya panggil Diman saja. Saya ngomong, kenapa sih Anda bisa seperti itu? Coba ceritain seperti apa. Dia jawabannya hal-hal yang sangat mengerikan sekali. Dimana di dalam proses pem-BAP-an atau proses penyidikan tadi, dia katakan bahwasanya dia pernah selalu melakukan dan mendapatkan perlakuan tindakan-tindakan kekerasan dari petugas. Kata dia tuh, mereka benar-benar tidak tahu, dan mereka mengatakan saya sih nggak ngerti karena saya itu tertangkap sama polisi, kemudian diproses verbal dengan cara kekerasan, suruh mengakui, dia sendiri bingung. Nah dari situ pun dibawa langsung ke Bandung. Kesaksian Abi ini membuka mata banyak pihak mengenai kemungkinan adanya ketidakadilan dalam penanganan kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya Eki.
Kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris Hutapea, menyebutkan adanya beberapa kejanggalan dalam penanganan kasus Vina dan Eki. 5 terpidana ini mengatakan bukan Peggy pelaku yang DPO, hanya 1 yang mengakui. Jadi 5 lawan 1. 5 terpidana ini mengatakan di BAB bahwa bukan Peggy pelakunya yang DPO, sedangkan 1 mengakui. Jadi 5 lawan 1. Itu terhadap Peggy, ya. Jadi terhadap Peggy, keluarga mengatakan agar Polda Jabar jangan dulu terburu-buru mengambil keputusan bahwa Peggy adalah yang pelaku DPO. Pada pemeriksaan pertama, hampir seluruh pelaku yang tertangkap memberikan kesaksian bahwa mereka berjumlah 11 orang. Namun Hotman menduga ada yang mengubah isi BAP sehingga ke-8 tersangka tidak menyebutkan 3 orang tersisa. Keluarga korban maupun kuasa hukum menolak pernyataan dari penyidik Polda Jabar yang menyatakan bahwa 2 DPO tersebut adalah fiktif. Terlalu cepat untuk mengatakan itu. Kalau dikatakan belum tertangkap, kita masih bisa maklumin. Tapi kalau disebutkan fiktif itu terlalu cepat. Terus apa artinya putusan pengadilan yang judulnya demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa? Menurut mantan Kabareskim Polri 2008 hingga 2009, Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji, kesaksian yang berbeda-beda akan membuat perkara menjadi terang benderang. Mantan Kabareskim ini juga menilai tersangka kasus pembunuhan Vina, Peggy Setiawan alias Perong, memiliki peluang untuk bebas dari tahanan. Yang penting terbukti, meyakinkan, dapat dipertanggungjawabkan secara hukum bahwa dia pelakunya. Udah itu aja. Tapi kalau tidak terbukti atau meragukan, bebaskan. Dari beberapa informasi yang membuat Peggy Setiawan ditetapkan tersangka itu kan berdasarkan beberapa pengakuan saksi. Di antaranya AF ya harus dilakukan tes kebohongan itu. Sabtu pagi, 8 Juni 2024, Peggy Setiawan alias Perong kembali menjalani pemeriksaan. Kali ini Peggy menjalani pemeriksaan tes psikologi di Ditreskrimum Polda Jawa Barat. Tes psikologi ini memakan waktu 6 jam pemeriksaan, terdiri dari 5 tahapan oleh 3 psikolog. Menurut kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM, mengatakan, ketika proses tes psikologi, Peggy konsisten dengan jawaban dan apa adanya. Ya kalau mengenai hasil, belum ada Bu ya. Jadi informasi yang disampaikan oleh psikolog, hasilnya itu akan diberitahu atau akan diberikan kepada penyidik itu dalam waktu 14 hari. Ya, nah, nanti kalau sudah ada hasilnya, kami pun sebagai penasihat hukum Peggy Setiawan akan proaktif ya menanyakan hasil itu. Begitu juga di hari kedua, Peggy menjalani pemeriksaan psikologi selama 8 jam dengan 3 poin, yaitu intelijensi atau kognitif, afeksi, dan motorik. Tony juga menjelaskan, tes psikologi terhadap Peggy juga menggunakan alat peraga dengan tujuan untuk mengetahui tumbuh kembang dan pola asuh Peggy Setiawan saat berusia 18 tahun. Yang diuji atau yang diperiksa ini masalah kepribadian atau kejiwaan ya dari Peggy Setiawan, yaitu mengenai intelijensi atau kognitif, afeksi dan motorik. Maka kami yang sudah tahu betul bagaimana kejiwaan atau bagaimana karakter sifat Peggy Setiawan, pada kesimpulannya kami yakin bahwa Peggy Setiawan tidak mempunyai kepribadian atau karakter atau sifat yang berpotensi atau tega melakukan pembunuhan terhadap atau berpotensi melakukan tindak pidana ya dalam hal ini pembunuhan terhadap Eki dan Vina. Tes psikologi pada Peggy Setiawan dilakukan selama 2 hari dan dilanjutkan dengan tes poligraf atau uji kebohongan terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki. Tony menilai tes uji kebohongan tidak cukup
hanya dilakukan kepada Peggy. Tony juga meminta kepada kepolisian agar tes uji kebohongan juga dilakukan terhadap para saksi yang menyebut Peggy berada di lokasi kejadian. Dari beberapa informasi yang membuat Peggy Setiawan ditetapkan tersangka itu kan berdasarkan beberapa pengakuan saksi, di antaranya AF, ya Bu. Kemudian yang kedua adalah salah satu terpidana. Namun untuk AF ya harus dilakukan tes kebohongan itu, psikologis ya, dan tes kebohongan itu harus untuk AF. Sementara itu, ahli psikologi forensik Reza Indragiri tidak yakin dengan pemeriksaan psikologi Peggy Setiawan akan benar-benar sampai pada pembuktian perilaku. Apapun gambaran yang diperoleh dari pemeriksaan psikologis tersebut, misalnya, andaikan ternyata hasil pemeriksaan psikologis memotret terperiksa sebagai orang dengan kepribadian yang sangat-sangat buruk, tapi kalau ternyata perilakunya tidak terbukti, maka vonisnya tidak bersalah. Namun sebaliknya, ketika seorang terperiksa berdasarkan pemeriksaan psikologis diketahui memiliki kepribadian yang sangat baik, namun ternyata dia melakukan perbuatan yang buruk alias pidana, maka dia divonis bersalah. Kasus pembunuhan Vina dan Eki kembali memasuki babak baru seusai Ibtu Rudiana dikatakan telah diperiksa Propam Mabes Polri. Penasihat Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi, meski belum mendapat informasi kedatangan Propam Polri memeriksa Ibtu Rudiana, namun Arianto memastikan bahwa pemeriksaan terhadap Rudiana telah dilakukan Polri untuk mengungkap kasus tersebut. Harus yang nomor satu itu ya diperiksa ya itu. Karena pelapor. Sudah pasti sudah, cuman tidak diekspos. Karena kalau diekspos nanti jadi viral rame-rame, malah kita kerjanya nggak bisa fokus gitu. Yang saya kira viral. Ya makanya itu. Saya yakin sudah pasti diperiksa karena itu yang pertama kali ya seakan-akan dianggap sebagai blundernya polisi kan dari situ mulanya gitu ya. Pasti itu. Mengingat termasuk yang bersangkutan adalah pelapor juga kan. Iya, termasuk kasat reskrimnya dulu gitu, Kapolresnya juga pasti akan diperiksa dulu. Gimana dulu manajemen penyidikan itu? Adapun Ibtu Rudiana ialah pelapor kasus pembunuhan yang menimpa anaknya Eki dan kekasihnya Vina pada 2016 silam.